Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Maria Rosliana Anisti, kelas 2C, NIM 230-396, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Kali ini saya akan membuat sebuah video dengan judul 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tokoh tersebut yang terdiri dari Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh pertama, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte menawarkan hukum evolusi 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positivisme. Yang pertama saya akan jelaskan tahap teologis. Tahap teologis, dalam tahap ini masyarakat percaya akan kekuatan supranatural dan agama di atas segala-galanya. Manusia dalam hidup selalu berada dalam proses kosmos yang dikendalikan oleh gagasan-gagasan keagamaan. Hidup di dunia ini merasa dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Berikutnya, dunia fisik maupun dunia sosial dianggap sebagai produk Tuhan. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia masih berpikir secara irasional di mana di luar nalar. Yang tahap kedua adalah tahap metafisik. Sebelum menjelaskan tentang tahap kedua, yaitu tahap metafisik, saya akan menjelaskan apa itu metafisik. Metafisik adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu penjelasan yang benar tentang kenyataan. Dalam tahap metafisik ini masih berkeyakinan adanya kekuatan abstrak sebagai sumber kekuatan fisik maupun realitas sosial. Dalam ini pemikiran manusia belum seutuhnya pada akal tetapi masih supranatural. Yang kedua, bahwa ketika menjelaskan berbagai peristiwa dan fenomena alam, manusia mencoba melakukan abstraksi dengan kekuatan akal budinya sehingga diperoleh pengertian metafisik. Di sini berikutnya saya akan menjelaskan tahap ketiga, yaitu tahap positivisme. Pada tahap positivisme, gejala alam dapat diterangkan menggunakan akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat diuji dan dapat dibuktikan atas dasar metode empirik. Manusia tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menggunakan akal budinya untuk menemukan pengetahuan baru. Pada tahap ini mulai berpikir secara rasional. Misalnya, gempa bumi terjadi karena pergesekan lempeng bumi. Dapat dilihat pada metode-metode yang benar ada sesuai penelitian. Yang berikutnya akan dijelaskan tentang Emile Durkheim. Pandangan Durkheim tentang revolusi Prancis, yakni perombakan orde feodal. B. Persoalan yang menimpa masyarakat Prancis dalam bidang ekonomi waktu, yaitu terjadi krisis beberapa kali, terjadi pengangguran, dan terjadi bunuh diri. Dalam bidang akhlak seperti yang tampak korupsi, demoralisasi, dan sebagainya. Kekacauan masyarakat disebabkan oleh individualisme waktu itu. Akhirnya Durkheim cenderung menjelaskan dengan menggunakan filsafat sosial. Pemikiran Durkheim tentang filsafat sosial bahwa keseluruhan berkuasa atas bagian-bagiannya dan masyarakat atas anggota individu. Ada 2 prinsip Durkheim, yaitu sosiologi harus bersifat ilmiah dalam arti positivisme. Fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan diterangkan secara kausal. Keterangan yang diharapkan harus bersifat khas sosiologi dan psikologi, kemudian ilmu alam tidak diperlukan. Teori bunuh diri Durkheim. Durkheim mengembangkan teori sosial tentang bunuh diri sebagai gejala sosial. Kemudian menjelaskan bahwa
faktor-faktor psikis seperti sikap putus asa, sikap patah hati, sikap rasa bosan tidak mampu menerangkan data statistik tentang bunuh diri. Ada 3 tipe dari bunuh diri, yaitu bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, dan bunuh diri akibat anomi. Pertama akan dijelaskan tentang bunuh diri egoistik, yakni seorang yang tidak berintegrasi dengan keluarganya, rekan-rekannya, kumpulan agamanya, dan komunitasnya. Mereka tidak terbuka kepada orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Apabila mengalami krisis, mereka tidak akan menerima bantuan moral dari kelompoknya. Yang kedua akan dijelaskan tentang bunuh diri altruistis, yakni seorang menyatukan diri dengan nilai-nilai grupnya dan berintegrasi dengan mereka. Mereka tidak memiliki identitas di luar grupnya dan setiap merelakan dirinya melakukan apa saja untuk kepentingan kelompok, termasuk mati syahid untuk kelompok agama. Durkheim dalam teorinya bahwa makin besar pengintegrasian seseorang dengan grupnya, makin besar pula kecenderungan ke arah bunuh diri dan makin tinggi potensi kasus bunuh diri. Yang ketiga akan dijelaskan tentang bunuh diri akibat anomi. Anomi atau ketiadaan norma adalah kesadaran moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita dalam dirinya. Nilai-nilai yang semula memberi motivasi hidup pada akhirnya tidak lagi berpengaruh bagi dirinya. Musibah yang menimpa orang sehingga semangat yang dimiliki musnah akan berubah menjadi radikal. Kesadaran anomi dapat dialami manusia ketika terjadi perubahan yang begitu cepat. Nilai-nilai tradisional yang pernah mempersatukan mereka seketika berubah dengan adanya gaya hidup baru. Berikutnya, tokoh ketiga yaitu Karl Marx. Selama studi di Berlin, Marx sangat terpengaruh oleh Hegel, tetap tidak mengikutinya. Marx keberatan kepada Hegel tentang negara adalah jawaban jiwa terhadap pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat sipil. Kesatuan antara manusia menurut Hegel tidak terwujud dalam tindakan ekonomi atau dalam masyarakat sipil. Negaralah yang membentuk masyarakat sipil sebagai tindakan ekonomi. Berikut adalah pendapat Marx tentang negara. Menurut Marx, negara tidak menciptakan kesatuan dalam kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan masyarakatnya si kaya dan si miskin, majikan dan buruh. Bahkan terjadi sebaliknya, negara merupakan pernyataan kepentingan-kepentingan swasta. Dengan demikian, negara dapat dianggap sebagai pembela milik pribadi. Namun demikian, banyak orang tidak menjadi bagian dari organisasi politik itu. Yang kedua akan dijelaskan tentang kritik Marx tentang negara. Bahwa negara bukanlah perwujudan jiwa atau Hegel, melainkan timbul dari hubungan-hubungan dalam masyarakat sebagai produk tindakan manusia. Hegel bahwa negara merupakan jiwa yang wajib ditaati oleh individu-individu. Hegel menganggap bahwa jiwa sebagai kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, yang mencapai kesadaran dalam diri manusia adalah jiwa. Yang berikutnya akan dijelaskan tentang pandangan Marx, bahwa negara bukanlah merupakan jiwa bagi manusia, bukanlah jiwa yang seharusnya menjadi titik tolak, melainkan adanya individu-individu manusia yang hidup. Marx mengatakan bahwa manusia merupakan subjek sejarah dan manusia menciptakan sejarahnya. Jadi bukanlah jiwa yang berkembang secara dialektisitas atau bernalar. Cerita ini cenderung disebut materialisme historis. Yang berikutnya akan dijelaskan tentang produksi, gagasan, gambaran kesadaran. Produksi, gagasan, gambaran kesadaran terjalin ke dalam kegiatan material dan hubungan sosial antar manusia. Jadi manusia adalah produsen gagasan rohania yang dinyatakan dengan kata-kata dalam filsafat, agama, dan moral. Namun demikian, manusia selalu ditentukan oleh perkembangan tenaga-tenaga dan produksi yang sesuai dengan itu. Yang kelima akan dijelaskan keterasingan atau alienasi.
Kalau manusia itu adalah produsen atau penghasil barang dalam hubungan sosial. Melalui hubungan sosial ini pula, manusia dapat mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, bagaimana mungkin manusia kehilangan kekuasaan atas produknya itu sendiri? Atau bagaimana mungkin produk itu mendapat kekuasaan atas produsennya? Inilah yang disebut Marx keterasingan atau alienasi. Yang berikutnya akan dijelaskan tokoh keempat, yaitu Max Weber. Weber mengatakan bahwa untuk memahami tindakan individu sebagai objek sosiologi adalah tindakan sosial. Tindakan manusia disebut tindakan sosial apabila tindakan itu memiliki arti subjektif, dalam hal ini adalah memiliki maksud atau makna. Ada 4 pula tipe ideal, yaitu tipe ideal individual, tipe ideal umum, tipe ideal dengan esensi atau sistem ide, dan tipe ideal pengembangan. Baik, saya akan menjelaskan tipe ideal individual. Tipe ideal individual yang berkaitan dengan gejala khas di suatu tempat yang berkembang sesuai dengan latar belakang historisnya. Yang kedua, tipe ideal umum. Tipe ideal umum sebagai konsep sebuah historis yang dapat berlaku di berbagai kondisi. Yang ketiga, tipe ideal dengan esensi atau sistem ide yang kompleks merupakan upaya Weber untuk menggambarkan inti ide yang demikian kompleks tersebut di sudut pandang tertentu, misalnya Calvinisme. Yang keempat, tipe ideal pengembangan. Sebagai tipe ideal yang berkaitan dengan proses historis yang pernah berlaku sebelumnya, misalnya rutinisasi karisma. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kita semua.